Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas besar programan web, implementasi website pengolahan perpustakaan menggunakan PHP dan MySQL. Kami dari kelompok 5 dan disusun oleh Zaki Afisana Bravo Wijaya dengan tugas membuat laporan, desain diagram, dan programmer. Kedua ada Davis Tandianto, tugasnya membuat laporan dan programmer. Ketiga ada Finalia, pembuat laporan, rekam, edit, dan video. Keempat ada Alvin Raihan, tugasnya pembuat laporan, desain, dan diagram. Dan kelima ada saya, Reka Pranti Hadisman, pembuat laporan dan programmer. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, pemanfaatan teknologi informasi atau IT saat ini telah mencakup ke hampir segala bidang kehidupan dan menuntut kinerja manusia untuk dapat lebih cepat, mudah, serta diproses secara komputerisasi. Demikian juga akses internet yang kian mudah dan penyebaran jaringan yang semakin meluas, pembaharuan atau updating informasi dan penyebaran pun sebanding dengan permintaan masyarakat. Website sebagai salah satu sarana alternatif untuk menyediakan informasi bagi masyarakat dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang up to date. Perpustakaan merupakan kumpulan bahan informasi yang terdiri dari buku dan non-buku yang disusun dengan sistem tertentu. Diperuntukkan kepada pengguna jasa perpustakaan untuk dapat dimanfaatkan, akan tetapi tidak untuk dijadikan hak milik bagi sebagian maupun keseluruhan. Dari satu konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan menjadi sebuah wadah berbagai macam ilmu dan informasi penting bagi dua khalayak. Maka diperlukan sebuah sistem pengolahan yang baik dan fasilitas yang memadai untuk menunjang mutu pelayanan perpustakaan itu sendiri. Sistem informasi perpustakaan yang menciptakan kemudian kinerja para staf dan efisiensi waktu mulai banyak bermunculan. Pengintegrasian pada database, penggunaan peralatan elektronik, dan proses yang terkomputerisasi ini sering disebut sebagai automasi perpustakaan. Automasi perpustakaan merupakan proses pengolahan perpustakaan dengan mempergunakan TI. Tujuan dari implementasi ini adalah membuat sebuah sistem pengolahan perpustakaan berbasis website yang memiliki fitur login untuk administrasi, logout untuk administrasi, menampilkan data buku, data peminjam, data peminjaman, dan data pengembalian untuk administrasi. Yang terakhir ada mengelola data-data tersebut untuk administrasi. Manfaat dari sistem pengolahan perpustakaan berbasis web ini, yang pertama, pencarian data perpustakaan lebih cepat, penghematan waktu administrasi, dan mempermudah peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Baik, dilanjut dengan teman saya, Finalia. Ya, selanjutnya di sini saya akan membaca bab 2 landasan teori. Yang pertama ada website, yang kedua ada UML diagram, yang ketiga ada use case diagram, yang keempat ada activity diagram, yang kelima ada sequence diagram, yang keenam ada class diagram, yang ketujuh ada entity relationship diagram, yang kedelapan ada PHP, yang kesembilan ada MySQL, dan 10 ada Atom, dan yang terakhir ada exam PP. Bab 3 perancangan web. Gambaran umum sistem. Berikut ini adalah gambaran umum sistem pengelolaan perpustakaan. Poin pertama ada perspektif produk. Sistem ini digunakan oleh petugas pengelola web perpustakaan sebagai pemilik sistem. Aktor yang menggunakan sistem untuk mengelola data perpustakaan. Aktor ini merupakan administrasi sistem peminjaman perpustakaan. Sistem ini dapat berjalan pada platform atau sistem operasi yang bisa mendukung aplikasi berbasis web. Manfaat produk yang didapat apabila menggunakan sistem ini antara lain: yang pertama, pencarian data perpustakaan lebih cepat, yang kedua, menghemat waktu administrasi, yang ketiga, mempermudah peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Poin ketiga ada karakteristik user. Dalam sistem ini, user yang terlibat adalah pengguna merupakan petugas pengelola data perpustakaan, pengguna familiar dengan penggunaan komputer, pengguna familiar dengan web browser. Yang keempat ada user system. Dalam sistem informasi ini, user yang terlibat adalah administrasi sistem peminjaman buku perpustakaan. Kedua ada rancangan fungsional. Kebutuhan fungsional sistem ini terdiri dari beberapa fungsi utama, di antara lain: yang pertama, login untuk administrasi, yang kedua ada logout untuk administrasi, yang ketiga
sistem adalah administrasi sistem peminjaman buku perpustakaan. Tugas dia bisa yang pertama login, yang kedua kelola data kategori, yang ketiga melihat dan menambah data buku, yang keempat ada mengubah dan menghapus data buku, yang kelima adalah melihat dan menambah data anggota, yang keenam ada mengubah dan menghapus data buku, yang ketujuh bisa melihat dan menambah data peminjaman buku, yang kedelapan ada mengubah dan menghapus data peminjaman buku, yang kesembilan ada melihat dan menghapus data pengembalian buku, dan yang terakhir mengubah dan menambah data pengembalian buku. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Davis. Terima kasih. Rancangan use case diagram. Langkah awal untuk merancang sebuah use case diagram adalah mengidentifikasi aktor yang akan menggunakan sistem tersebut. Berikut adalah identifikasi aktor dari use case diagram. Nomor 1, aktornya petugas. Deskripsi aktor yang menggunakan sistem untuk mengelola data perpustakaan. Aktor ini merupakan administrasi sistem peminjaman perpustakaan. Aktor mendapatkan hak akses untuk menambah, mengubah, serta menghapus data. Kemudian dilakukan identifikasi pada setiap use case. Nomor 1, klasifikasi use case. Use case yang berhubungan dengan sistem otorisasi. Use case bisa login, bisa logout. Use case description, user untuk sistem login, user sistem petugas masuk ke dalam sistem untuk logout, user sistem petugas keluar dari sistem. Yang kedua ada use case yang berhubungan dengan pengelolaan data perpustakaan. Untuk use case-nya ada kelola data kategori, dengan brief use case description, aktor petugas dapat melihat daftar kategori lalu dapat melakukan tambah, hapus, dan edit data di daftar kategori. Yang kedua, use case ada data buku. Aktor petugas dapat melihat daftar buku lalu dapat melakukan tambah, hapus, dan edit data di daftar buku. Yang ketiga, ada data anggota. Aktor petugas dapat melihat daftar anggota lalu dapat melakukan tambah, hapus, dan edit data di daftar anggota. Yang keempat, ada peminjaman. Aktor petugas dapat melihat daftar peminjaman, lalu dapat melakukan tambah, hapus, dan edit data di daftar peminjaman. Kemudian, aktor petugas juga bisa menentukan buku yang sudah dikembalikan. Yang terakhir, adalah pengembalian. Aktor petugas dapat melihat daftar pengembalian, lalu dapat melakukan hapus dari data di daftar pengembalian. Kemudian, di bawah ini ada use case diagramnya. Yang di kiri ini petugas, di use case-nya ada kelola data kategori, kelola data buku, kelola data anggota, kelola peminjaman, kelola pengembalian, dan logout. Semua include harus login dulu terlebih dahulu. Rancangan activity diagram. Setelah dibuat use case diagram, dibuatkan juga activity diagramnya untuk masing-masing use case. Di bawah ini ada activity diagram untuk use case login. Pertama, petugas mulai memasukkan username dan password. Setelah itu dari sistem akan mengecek apakah berhasil atau gagal. Kalau jika berhasil langsung masuk ke menu utama. Yang kedua ada activity diagram untuk use case kelola data kategori. Petugas masuk ke menu data kategori. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar kategori. Lalu petugas mengelola kategori, bisa tambah, edit, atau hapus data. Setelah itu dari sistem akan menyimpan pengelolaan data kategori. Lalu ada activity diagram untuk kelola data buku. Yang pertama, petugas masuk ke menu data buku, lalu dari sistem akan menampilkan daftar buku. Setelah itu, petugas dapat mengelola daftar buku, lalu dari sistem akan menyimpan pengelolaan data buku. Lalu ada activity diagram use case, kelola data anggota. Pertama, petugas masuk ke menu data anggota, lalu sistem akan menampilkan daftar anggota. Lalu petugas dapat mengelola daftar anggota, lalu sistem akan menyimpan pengelolaan data anggota. Lalu ada activity diagram untuk use case kelola peminjaman. Yang pertama, petugas masuk ke menu peminjaman, lalu sistem akan menampilkan daftar peminjaman. Lalu petugas dapat mengelola daftar peminjaman seperti tambah, edit, atau hapus data. Lalu dari sistem akan menyimpan pengelolaan data peminjaman. Lalu ada activity diagram untuk use case pengembalian. Pertama, petugas masuk ke menu peminjaman,
Lalu sistem akan menampilkan daftar peminjaman. Lalu petugas dapat mengubah data peminjaman buku yang sudah dikembalikan. Lalu sistem akan menyimpan data pinjaman yang telah dikembalikan masuk ke daftar pengembalian. Lalu petugas masuk ke menu pengembalian dan sistem akan menampilkan daftar pengembalian. Petugas dapat mengelola daftar pengembalian seperti hapus data, lalu sistem akan menyimpan pengolahan data pengembalian. Lalu ada activity diagram untuk logout. Pertama, petugas melakukan logout dengan memilih menu logout. Sistem akan menampilkan notis yakin ingin logout, lalu petugas memilih opsi ya, lalu sistem akan menampilkan form login seperti di awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin Raihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan sekuensi diagram. Dari use case diagram dibuatkan juga sekuensi diagramnya untuk setiap use case. Sekuensi diagram untuk use case login, yaitu ada petugas, menu login, kontrol login, data user, dan menu utama. Yang pertama, memasukkan username dan password. Yang kedua, username menu login ke username dan password. Lalu yang ketiga, kontrol login ke data user. Yang keempat, data user validasi login. Lalu balik ke kontrol login, username, password jika salah. Lalu pindah ke petugas, pesan username, password salah. Lalu ke data user lagi, masuk ke menu utama. Lalu menampilkan menu utama, dan menu utama. Lalu lanjut ke sequence diagram untuk use case kelola data kategori. Petugas. Di situ ada petugas, menu data kategori, database. Petugas. Masuk ke menu data kategori, lalu akses daftar kategori, menampilkan data kategori, menampilkan daftar kategori, mengelola daftar kategori, lalu menyimpan hasil kelola data, lalu daftar kategori berhasil dikelola, lalu perubahan daftar kategori. Selanjutnya, sequence diagram untuk use case kelola data buku. Ada petugas, menu data buku, dan database. Yang pertama, masuk ke menu data buku. Yang kedua, akses daftar buku. Yang ketiga, menampilkan daftar buku. Yang keempat, menampilkan daftar buku. Yang kelima, mengelola daftar buku. Yang keenam, menyimpan hasil kelola data. Yang ketujuh, daftar buku berhasil dikelola. Yang kedelapan, perubahan daftar buku. Selanjutnya, sequence diagram untuk use case kelola data anggota. Di situ ada petugas, menu data anggota, dan database. Yang pertama, masuk ke menu data anggota. Yang kedua, akses daftar anggota. Yang ketiga, menampilkan daftar anggota. Yang keempat, menampilkan daftar anggota. Yang kelima, mengelola daftar anggota. Yang keenam, menyimpan hasil kelola data. Yang ketujuh, daftar anggota berhasil dikelola, lalu perubahan daftar anggota. Selanjutnya, sequence diagram untuk use case kelola peminjaman. Ada petugas, menu peminjaman, dan database. Yang pertama, masuk ke menu peminjaman. Yang kedua, akses daftar peminjaman. Ketiga, menampilkan daftar peminjaman. Yang keempat, menampilkan daftar peminjaman. Yang kelima, mengelola daftar peminjaman. Yang keenam, menyimpan hasil kelola data. Yang ketujuh, daftar peminjaman berhasil dikelola. Yang kedelapan, perubahan daftar peminjaman. Selanjutnya, sequence diagram untuk use case kelola pengembalian. Situ ada petugas, menu pengembalian, dan database. Yang pertama, masuk ke menu pengembalian. Yang kedua, akses daftar pengembalian. Yang ketiga, menampilkan daftar pengembalian. Yang keempat, menampilkan daftar pengembalian. Yang kelima, mengolah daftar pengembalian. Yang keenam, menyimpan hasil kelola data. Yang ketujuh, daftar pengembalian berhasil dikelola. Yang kedelapan, perubahan daftar pengembalian. Selanjutnya, sequence diagram untuk use case logout. Di situ ada petugas, menu utama, menu login. Yang pertama, memilih logout. Yang kedua, memberikan notis. Yang ketiga, pilih ya. Yang keempat, lalu logout.
Yang kelima menampilkan menu login. Yang keenam menampilkan menu login. Selanjutnya, rancangan kelas diagram. Setelah itu dibuatkan kelas diagram dari sistem pengelolaan perpustakaan. Di antaranya itu ada anggota ID in primary key, anggota name varchar, anggota alamat teks, anggota dan jenis kelamin, lalu anggota dan nomor telepon. Lalu lanjut ke petugas underscore ID, petugas underscore nama, username dan password. Lalu ke peminjaman, pinjam underscore ID, buku underscore ID, anggota underscore ID, tanggal underscore pinjam, tanggal underscore jatuh tempo. Lalu ke buku, di buku ada buku underscore ID, buku underscore judul, lalu kategori underscore ID, buku underscore deskripsi, buku underscore jumlah, buku underscore cover. Di pengembalian ada kembali underscore ID, pinjam underscore ID, tanggal underscore kembali, lalu denda, lalu ke kategori underscore ID, kategori underscore nama. Selanjutnya kerancangan basis data IRD. Kemudian dibuatkan juga entity relationship diagram untuk menggambarkan relasi antara entitas database dari sistem pengelolaan perpustakaan. Lalu di situ ada anggota, datasnya primary key anggota underscore ID, anggota underscore nama, anggota underscore alamat, anggota underscore jenis kelamin, lalu anggota underscore telepon, nomor telepon. Lalu ke buku, di buku ada primary key buku underscore ID, buku judul, buku underscore deskripsi, buku underscore jumlah, buku underscore cover, lalu di situ ada foreign key kategori underscore ID. Lalu ke peminjaman, di peminjaman ada tanggal underscore pinjam, tanggal underscore jatuh underscore tempo, lalu primary key anggota underscore ID, foreign key buku underscore ID. Memiliki dan kategori, yaitu ada primary key kategori underscore ID, kategori underscore nama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaki. Selanjutnya ada tahap implementasi. Aplikasi yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan perpustakaan yang berbasis website ini adalah aplikasi XAMPP dan aplikasi text editor Atom. Aplikasi Atom digunakan untuk mengedit seluruh codingan kode PHP. Lalu aplikasi XAMPP digunakan untuk mengeksekusi file PHP tersebut dan juga untuk membangun database MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Lalu juga menghubungkan file PHP dengan database tersebut. Kemudian di sini adalah tampilan awal login dari hasil implementasi sistem pengelolaan perpustakaan. Di sini petugas harus memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem tersebut. Nah, di sini ada tampilan menu utama dari sistem pengelolaan perpustakaan tersebut. Di sidebar ini terdapat menu data kategori, terdapat menu data buku, menu data anggota, menu peminjaman, menu pengembalian, dan juga ada menu logout. Di menu data kategori akan ditampilkan tabel dari tabel kategori yang ada di MySQL.
akan ditampilkan nama kategori dan juga akan ditampilkan fitur-fitur seperti tambah data, edit, dan hapus. Di sini akan menambahkan data kategori, misalnya edukasi. Disimpan, lalu akan muncul di sini. Lalu di sini juga bisa melakukan edit seperti novel fantasi. Lalu juga bisa melakukan hapus data seperti berikut. Lalu di sini ada data buku. Data buku di sini juga ada fitur tambah data, edit, dan juga hapus. Dicoba dulu tambah data bukunya. Misalnya judulnya Bunglon, kategorinya edukasi, deskripsi sains tentang bunglon. Misalkan ada jumlahnya ada 10 buku di perpustakaan tersebut. Dan di sini dimasukkan gambar covernya, yaitu misalnya gambar bunglon ini. Lalu disimpan, akan muncul data buku tersebut seperti ini. Lalu data bukunya juga bisa diedit seperti ini. Misalkan ditambahkan jumlahnya menjadi 51. Lalu disimpan. Seperti berikut. Lalu di menu data anggota akan ditampilkan tabel anggota dari MySQL yang telah dihubungkan. Di daftar anggota akan ditampilkan atribut nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon dari anggota tersebut. Misalnya di sini ada nama Anderson, alamat Tanah Abang, jenis kelamin laki-laki, dan nomor telepon sedemikian rupa. Bisa digunakan fitur edit, misalnya untuk mengganti nomor telepon. Seperti berikut. Lalu juga bisa ditambahkan data anggotanya. Misalkan Davis, alamat Kebon Jeruk, teleponnya seperti berikut hasilnya. Lalu di menu peminjaman, di sini bisa didapatkan fitur transaksi baru, hapus, dan juga edit dari data peminjaman tersebut. Misalkan dibuatkan transaksi baru seperti buku yang ingin dipinjam yaitu buku bunglon yang tadi dibuat, lalu anggota yang ingin meminjam yaitu si Davis, lalu misalkan tanggal pinjamannya dari tanggal 14 sampai tanggal 21. Simpan. Nah, di sini ada data peminjamannya. Lalu di sini bisa diedit data sebelum dikembalikan, bisa diedit data peminjamannya. Misalkan jatuh temponya dikurangi menjadi tanggal 16. Lalu disimpan. Seperti berikut. Lalu jika anggota tersebut telah mengembalikan buku yang dipinjamkan, bisa tekan tombol kembali. Nah, di sini akan ditampilkan transaksi pengembalian buku. Di sini akan ditampilkan buku yang dipinjam, anggotanya yang meminjam, tanggal pinjaman, lalu tanggal jatuh tempo, lalu tanggal kembalinya. Disimpan. Nah, jika sudah dilakukan kembali, jika sudah statusnya kembali, maka di menu pengembalian akan muncul data tersebut seperti berikut. Misalkan kalau seorang meminjam lebih dari tanggal jatuh tempo, mengembalikan barang pinjaman lebih dari tanggal jatuh tempo, akan dikenakan denda. Akan dicontohkan seperti berikut. Sekarang Anderson akan meminjam buku bunglon, ada tanggal pinjamannya, misalkan tanggal 7, lalu tanggal jatuh temponya kemarin. Disimpan. Nah, pada saat di pengembalian bukunya akan dikenakan denda.
sesuai dengan tanggal kembali yang melewati tanggal jatuh tempo. Lalu ada menu terakhir yaitu menu logout. Ini menu logout untuk mengeluarkan user dari sistem seperti berikut. Lalu selanjutnya ada database dari sistem pengelolaan perpustakaan ini. Di database perpus ini ada tabel anggota, tabel buku, tabel kategori, tabel kembali, tabel petugas, dan tabel pinjam. Tabel anggota adalah tabel yang menyimpan data-data anggota yang telah ditambahkan pada sistem pengelolaan perpustakaan sebelumnya. Ini adalah tipe-tipe data dari setiap atribut yang telah ditentukan. Lalu di tabel buku, terdapat foreign key dari tabel kategori, yaitu kategori ID sebagai penentu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu di buku kategori, di tabel kategori, terdapat atribut-atribut seperti ini dan tipe-tipenya seperti ini. Lalu di tabel kembali, terdapat primary key yaitu kembali_id dan foreign key pinjam_id dari tabel pinjam. Lalu tabel petugas, ini adalah tabel untuk login. Jika ingin menambahkan user baru sebagai user pengelolaan sebagai user sistem pengelolaan perpustakaan, bisa ditambahkan di database-nya langsung. Misalnya, tambahkan misalkan kalau ingin menambahkan user baru, tambahkan di sini dengan username di petugas nama dan password di username. Lalu ada tabel terakhir yaitu tabel pinjam. Di sini terdapat dua foreign key yaitu buku ID dan anggota ID. Ini sebagai tabel relasi dari tabel anggota dan tabel entitas buku. Begitulah hasil implementasi dari kelompok 5 ini, yaitu sistem pengelolaan perpustakaan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.